Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Semakin dekatnya Timnas Indonesia dengan ajang pagelaran Piala Asia Qatar 2023 membuat publik mulai berspekulasi mengenai siapa saja pemain yang berkemungkinan besar akan dibawa oleh Sintayong pada pagelaran akbar tersebut. Pelatih asal Korea Selatan yaitu Sintayong kini diberikan beban yang cukup berat selama masa kepelatihannya bersama Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong harus lolos dari fase grup Piala Asia yang akan datang. Dan untuk sekedar informasi, Timnas Indonesia senior yang nantinya akan berlaga pada pagelaran tersebut berada di grup D bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Vietnam, dan juga Timnas Irak. Oleh karenanya, Timnas Indonesia yang bisa dibilang berada di dalam grup neraka tersebut harus benar-benar memiliki strategi yang tepat untuk bisa menggapai target yang telah ditentukan. Salah satunya adalah dengan memanggil para pemain berkualitas yang bersedia membela Timnas Indonesia. Untuk itu pun PSSI kali ini dengan cepat melakukan pergerakan untuk menyelesaikan proses naturalisasi bagi para pemain yang masuk ke dalam daftar pemain diaspora. Sehingga pada ajang Piala Asia Qatar 2023 nanti, Timnas Indonesia berkemungkinan besar akan diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi lainnya. Selain nama-nama seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan lain sebagainya. Dengan adanya proses ini, maka para pemain lokal tentu akan sedikit tersingkirkan atau bisa jadi dicoret dari Timnas Indonesia senior ke depannya. Hal ini bukan berarti pihak pelatih tidak mempercayai para pemain lokal. Akan tetapi justru ini merupakan saat yang tepat bagi para pemain lokal untuk meningkatkan kualitas permainannya di dalam lapangan hijau. Sehingga nantinya seluruh pemain, baik lokal maupun keturunan, akan menjadi pemain pekerja keras untuk bisa tembus ke dalam skuad Garuda Nusantara. Berikut ini merupakan daftar pemain yang diprediksi akan dicoret oleh pelatih Sintayong dan digantikan oleh para pemain naturalisasi jika performa mereka tidak leka meningkat sebelum Piala Asia Qatar 2023. Nadeo Argawinata. Nadeo Argawanita yang saat ini memperkuat klub Borneo FC dalam pagelaran BRI Liga 1 menjadi nama pertama yang berkemungkinan besar akan dicoret dari skuad Garuda Nusantara. Meskipun dirinya merupakan penjaga gawang yang berhasil membawa Timnas Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Asia, Coach Sintayong tidak akan segan mengganti namanya dengan pemain lain. Hal tersebut tak lepas dari performa sang pemain yang kini sedang menurun. Bahkan jika Emil Audero tidak berhasil dinaturalisasi oleh PSSI, nama Nadeo pun masih akan tetap berkemungkinan besar dapat dicoret dari skuad Timnas Indonesia. Karena kini nama seperti Hernando Ari dan juga Syahrul Trisna yang pada tahun lalu hanya menjadi pemain penghangat bangku cadangan mulai mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hernando Ari dan juga Syahrul Trisna menjadi dua nama pemain yang kemarin dipanggil dalam FIFA Matchday saat Indonesia bersua dengan Timnas Palestina dan juga Timnas Argentina. Hernando Ari yang berasal dari klub Persebaya Surabaya berhasil tampil apik dengan hanya kebobolan 2 gol saat melawan pemain kelas dunia yang dimiliki Timnas Argentina. Syahrul Trisna pun demikian, dirinya berhasil menjaga gawang Timnas Garuda meskipun hasil pertandingan harus berakhir dengan skor seri. Sedangkan Nadeo tidak lagi mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Tentu saja dirinya masih memiliki waktu untuk bisa mengembalikan performanya. Karena Coach Sintayong pun tidak menutup mata bahwa jasa dari Nadeo Argawinata sangatlah besar bagi Timnas Indonesia. Witan Sulaiman. Nama Witan Sulaiman lagi-lagi menjadi nama pemain yang kini dicap sudah kehilangan sentuhan magis yang dia miliki. Witan Sulaiman yang kini membela klub Persija Jakarta sudah tidak lagi dapat menguasai bola dengan cukup baik dan akurasi tembakan yang jauh dari sasaran. Sehingga namanya berkemungkinan besar akan dicoret oleh Coach Sintayong jika Federasi Sepak Bola Indonesia menemukan nama pemain keturunan yang dapat menggantikan posisinya di Timnas Indonesia. Namun begitu dirinya kini tentu saja masih bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dirinya hanya perlu bekerja keras lebih ekstra di pagelaran BRI Liga 1 bersama dengan Persija Jakarta. Karena jika kita mengamati kedua pelatih yang memegang Witan Sulaiman, yaitu Thomas Doll dan juga Sintayong masih terus memainkan pemain ini di dalam setiap pertandingan. Sadil Ramdhani, tajam di Liga Malaysia namun tumpul di Timnas Indonesia. Kurang lebih itulah yang diucapkan oleh publik terhadap Sadil Ramdhani belakangan ini. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Sejak debutnya bersama Timnas Indonesia Senior sejak 21 Maret 2017 yang lalu, Sadil Ramdhani hanya mampu menyumbangkan 1 gol untuk Timnas Indonesia dari 22 pertandingan.
Ini tentu berbanding terbalik dengan dirinya yang membela timnas Indonesia U19 yang lalu. Dirinya tampil sebanyak 19 laga dan mampu menciptakan 11 gol untuk timnas Indonesia. Sehingga kita tidak heran jika publik menilai bahwa Sadil Ramdhani seperti tampil ogah-ogahan bersama timnas Indonesia. Sadil Ramdhani pun sempat membalas cuitan dari para netizen di akun sosial medianya. Dirinya membela diri bahwa dirinya tidak mendapatkan menit bermain lebih dari Coach Sintayong. Bahkan dirinya pun mengungkapkan kalimat-kalimat diskriminasi yang justru tidak layak dan tidak perlu dia keluarkan di sosial media. Sehingga kemungkinan besar nama Sadil Ramdhani akan dicoret oleh Sintayong berdasarkan performanya di timnas Indonesia atau dikarenakan attitude yang dia miliki belakangan ini. Fahrudin Arianto, nama kapten timnas Indonesia yang kini membela Madura United dan berumur 34 tahun berkemungkinan besar akan dicoret oleh Coach Sintayong dan membuatnya mengakhiri karirnya di timnas Indonesia. Meskipun dirinya menjadi nama pemain yang sudah mencetakkan lebih dari 50 penampilan bersama timnas Indonesia, sang pemain nampaknya akan tergantikan oleh para pemain naturalisasi yang berada di posisi bek tengah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa naturalisasi yang belakangan ini dilakukan oleh PSSI didominal oleh pemain yang berposisi sebagai pemain belakang timnas Indonesia. Selain itu, peran sebagai kapten dari timnas Indonesia juga berkemungkinan besar akan diwariskan kepada pemain langgana Coach Sintayong, yaitu Asnawi Mangkualam. Sehingga nama sang pemain tentu berkemungkinan besar akan dicoret dari skuad kepelatihan Coach Sintayong pada pagelaran Piala Asia yang akan datang. Ricky Kambuaya, pemain yang tahun lalu membela tim asal Bandung, yaitu Persib dan kini hijrah ke tim baru yaitu Dewa United, menjadi salah satu nama pemain yang akan dicoret dalam skuad Sintayong untuk Piala Asia Qatar 2023. Hal ini bukanlah berarti performa sang pemain yang buruk di dalam lapangan. Akan tetapi nama-nama pemain naturalisasi yang berada di posisi gelandang dapat membuat nama Ricky Kambuaya tersingkirkan dari timnas Indonesia. Karena jika berbicara perihal kualitas, tentu saja pemain-pemain seperti Tom Hei jauh lebih dapat bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Selain itu, nama Marcelino Ferdinand yang kini sedang naik daun juga dapat menggeser perannya dari skuad Garuda. Marcelino Ferdinand dengan umurnya yang relatif muda dan keberaniannya berkarir di benua Eropa sudah tentu akan menjadi pemain yang dipasang oleh Coach Sintayong sejak menit awal pertandingan. Akan tetapi tentu saja Ricky Kambuaya masih akan tetap dapat mempertahankan dirinya di dalam tubuh timnas Indonesia. Dengan cara dirinya harus menampilkan permainan yang apik pada pagelaran BRI Liga 1 yang kini sedang berjalan. Yance Sayuri, nama pemain asal PSM Makassar berkemungkinan besar akan dicoret oleh Sintayong setelah dirinya tampil dalam beberapa laga timnas Indonesia senior di tahun ini. Posisi utamanya yang berada di sayap pertahanan Indonesia yang diisi oleh para pemain abroad dan juga naturalisasi membuat namanya berkemungkinan besar akan tersingkirkan dari timnas Indonesia. Akan tetapi Yance Sayuri sudah tentu dapat membuktikan bahwa dirinya layak bermain untuk timnas Indonesia dengan menunjukkan permainan berkualitas dan juga kedewasaan di dalam lapangan hijau. Egy Maulana Fikri, usai minggat dari benua Eropa dan memutuskan berkarir di Indonesia, nama Egy Maulana Fikri nampaknya sudah tidak lagi menjadi nama yang dipertimbangkan oleh Sintayong. Permainan apiknya yang pada kelompok umur sangat dominan dirinya tunjukkan, kini sudah hilang tak tersisa seperti sentuhan magis yang dimiliki oleh Witan Sulaiman. Nampaknya Egy Maulana Fikri sudah berada di zona nyaman dengan dirinya yang sejak dulu selalu menjadi nama langganan timnas Indonesia. Namun dengan datangnya para pemain naturalisasi, kini dirinya terancam dicoret dari dalam skuad Garuda Nusantara. Itulah tadi merupakan daftar pemain yang diprediksi akan dicoret oleh pelatih Sintayong dan digantikan oleh para pemain naturalisasi jika performa mereka tidak leka meningkat sebelum Piala Asia Qatar 2023.